Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama seorang penulis yang pekerjaannya menotulensikan sebuah talk show yang penuh perdebatan tanpa solusi. Ini dia Kang Maman Suherman. Nah, Kang Maman ini termasuk salah seorang yang bangga sekali dengan kepala gundulnya. Yes. Kenapa? Ada filosofinya sih. Dulu waktu di Mekah 2 tahun tinggal, orang selalu bilang puncak dari habis beribadah haji dan umroh itu kan tahallul, memotong rambut. Tujuannya kan satu, itu simbol untuk lepaskan impian-impianmu terhadap mahkota dan kekuasaan dunia. Dengan tidak pakai mahkota, lu lebih mudah untuk tunduk tanpa merasa akan jatuh mahkota kamu. Itu yang satu. Yang kedua serius. Serius ya? Dalam banget ya. Yang kedua, selama jadi wartawan dari tahun 86 saya merasakan betul bagaimana terjajah. Mau deadline, pasang apa yang mau diturunin, padahal gue bukan majalah politik. Tunggu telepon dari orang-orang yang kita tidak tahu siapa. Yang ini jangan diberitakan, yang ini jangan diberitakan. Majalah apa dulu? Dulu di grup Kompas Gramedia, padahal cuma majalah perempuan. Tabloid novel pertama kali aku kerja, tapi itu yang tertulis kalau udah menyinggung istri ibu pejabat, istri anggota Dharma ini Dharma itu, waduh. Padahal susah. majalah perempuan, media perempuan. Pesawat militer, pesawat ABRI jatuh di Condet, waduh, jangan ditulis, jangan macam-macam. Aturannya begini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pokoknya semua kekuasaan dan penguasa itu harus bersih. Itu nakutin buat saya. Risikonya satu akhirnya. Aku tadinya iseng cuman mau bilang, gue tuh bukan benci sama sosok Soehartonya, cuman gue mau bilang kalau rezim narasi tunggal ini yang selalu menjadi dirinya paling benar dan kita selalu salah, rontok, saya akan merontokkan rambut saya untuk selamanya. Jadi ini bukan karena bukan karena kebotakan klinis atau kebotakan karena usia. Karena 2 hari saya mengerok sendiri sambil baca koran, kerok, sambil santai-santai kerok, dengan tujuan cuma satu, lihat. Ini hasil kerokan tanpa melihat ke layar, ke cermin. Kerok aja. Karena ini menjalankan nazar bahwa saya akan gundul selamanya. Sebagai simbol bahwa kekuasaan itu tetap harus berbatas. Kekuasaan itu tidak boleh dibiarkan merajalela tanpa pernah ada kritik terhadapnya. Itu yang membuat saya udah sepakat untuk memang ngomong nazar ke siapa? Ke teman-teman saya waktu naik haji pernah saya bilang kayak gitu tahun 91. Tahun 95 saya bilang sama sahabat saya yang sama-sama kribo, Wimar Witular. Setelah acara dia Perspektif diberhentikan dari satu stasiun televisi. Hanya karena mengundang satu tamu, masih ingat Muhtar Lubis yang mengatakan kebebasan pers di era Orde Lama lebih bagus dari Orde Baru. Habis itu Pak Wimar dipanggil sama owner satu stasiun TV itu, dibilang acaranya keren, bagus. Diajak makan malam. Tapi tidak lanjut lagi. Gak ada alasan apa. Jadi sampai kapanpun Maman Suherman tidak akan menubuhkan rambutnya. Insya Allah seperti ini terus. Tetapi kan yang saya lawan dulu rezim narasi tunggal. Ya. Kalau sekarang kita kembali ke rezim narasi tunggal, dikit-dikit berbeda dihajar, dikit-dikit berbeda dikafirkan, dikit-dikit berbeda diamuk, ya apa gunanya ya kita dulu menjatuhkan rezim? Itu yang harus dihindarin. Karena buat saya yang paling penting di Indonesia saat ini adalah merawat dan merajut kebinekaan. Kebinekaan itu keberagaman, tidak untuk diseragamkan. Kenapa sekarang orang cenderung ingin diseragamkan? Ada sejumlah orang yang merasa enak zamanku tuh gitu tuh. Padahal mereka lupa bahwa, atau mereka tidak sadari bahwa ketertindasan itu adalah gambaran kita belum merdeka. Belum pernah sih yang ngerasain habis nulis kemudian dicari. Gue habis nulis pagi-pagi tulis biasa. Nulis apa? Berita apa? Nulis tentang beberapa perempuan ditemukan di tepi jalan melacurkan diri. Dan itu adalah anggota yang suaminya pegawai negeri. Loh, kepala yang paling atas, ibunya pegawai negeri, ibunya Dharma itu ngamuk dan mengatakan tidak itu menghina Dharma mereka, itu menghina, nggak pernah ada. Jadi apapun di zaman itu kalau udah menyinggung kekuasaan dianggap tidak pernah ada, tidak boleh ada, dan kita tidak boleh menulisnya. Padahal bukan berita korupsi ya.
Di mana ada yang pernah bilang berita korupsi saat itu, berani-beraninya mengkorupsi. Ketika zaman itu, kalau udah Pak Harto bilang saya yang bertanggung jawab, siapa yang berani untuk menggugat orang itu? Misalnya, ini cuma hal-hal yang kecil, menggugat hal-hal yang sederhana. Seberapa sering ditekan ketika menjadi wartawan? Saya sering banget. Bahkan ketika mulai di televisi di acara Perspektif dengan Pak Wimar itu, padahal jelas loh, waktu itu Pak Wimar cuma bilang satu di tulisannya, akhirnya saya menjadi editor bukunya. Ya. Pak Harto itu paling baik adalah mundur terhormat dan jangan mau dengar para penjilat. Dimarahin. Itu pun mau dimasukkan ke koran disuruh mengubah dulu bahasanya baru bisa lolos. Tahun berapa itu tulisan itu? 6 bulan sebelum Harmoko dengan gagahnya mengetuk palu patah dan mengatakan Soeharto menjadi presiden kembali. Tapi beberapa waktu kemudian dia juga yang mengetuk palu mengatakan Soeharto harus turun. Nah kan, kita bisa tahu kan siapa yang penjilat, siapa yang saat itu hari-harinya omong kosong dan kemudian membela diri. Dan yang paling menakutkan buat saya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang dulu dimanjakan oleh rezim Orde Baru yang bersembunyi di balik ketiak kekuasaan, yang sebenarnya merongrong kekuasaan itu sendiri, lalu dengan gagahnya muncul menjatuhkan penguasa itu, sekarang masih merajalela dan berkuasa. Dan orang-orang seperti inilah yang selalu menanamkan pendapat bahwa enak zaman dulu loh. Zaman dulu nggak ada teroris, zaman dulu nggak ada kerusuhan, zaman dulu nggak ada keributan. Iya sih, kenal begitu lu ribut lu hilang. Ibaratnya kalau kotoran itu disapuin ke tempat gudang, tapi dia masih kotorannya banyak ya. Itu simbol yang selalu saya ceritakan ke orang. Gini loh, Pak Harto itu ya orang baik. Dia sering ngajak orang makan bareng, tapi yang nentuin makanan dia. Dia milihin makanan. Dan kita disuruh makan semua dan dia nanya enak, nggak ada yang bilang nggak enak. Karena begitu bilang nggak enak, dong, gitu kan disentil. Tek. Jadi semua bilang enak Pak, enak. Begitu Pak Harto pergi, keluar sebentar ke kamar kecil misalnya, dimuntahin tuh ditaruh di bawah meja. Terkumpul lah itu semua yang ditaruh di bawah meja. Begitu Pak Harto benar-benar pergi, taplak dibuka, ketahuan. Barang busuk di bawah semua. Jadi saya selalu mengatakan busuknya rezim Orde Baru karena juga banyak orang baik yang justru membiarkan kejahatan terjadi. Itu ilmu saya di kriminologi. Kejahatan itu bukan karena banyaknya penjahat, tapi karena banyaknya orang baik yang diam. Membiarkan itu terjadi. Dan itu yang paling bahaya justru. Karena yang melakukannya merasa tidak ada yang salah, nggak ada yang protes, semuanya tenang, semuanya aman gitu kan. Jadi stabilitas nasional lebih diutamakan daripada kemerdekaan. Nah itu yang aku kemudian mengatakan bahwa ini orang-orang gila kuasa semua nih, gila mahkota. Ya udah, simbolnya adalah menggundulkan kepala, memplontoskan kepala, menepati nazar. Ada beberapa orang yang jelas-jelas nazarnya tertulis di media massa tidak ditepati karena memang mereka bukan bernazar, mereka adalah burung-burung nazar pemakan bangkai. Iya kan, dia cuman gitu aja. Begitu dia berkuasa ya udah, orang-orang itu dilupakan lagi, malah dia yang memakan, dia yang menghajar kan. Banyak sekali orang-orang yang bernazar hajar korupsi, berhentikan korupsi. Bahkan di Bandung itu yang menandatangani peresmian LP Tipikor, LP untuk koruptor, yang menandatangani sekarang ada di dalam. Ironis sekali. Ironis banget. Pada ada Rosana ada di mana sekarang? Nah yang meresmikan LP itu siapa? Tanda tangan siapa? Coba misalnya cek aja siapa. Ada di dalam. Jadi dia seperti meresmikan rumah masa depannya. Itu yang bahaya. Jadi wartawan lebih enak zamannya Orde Baru apa sekarang? Zaman dulu rada enak karena menantang. Kalau bisa bikin tulisan, bisa mendapatkan sesuatu yang sangat susah, bahagianya. Kalau sekarang bahayanya satu, sepertinya kebebasan itu enak, tapi rada kebablasan dan kemudian lupa pada etika. Ini yang sebenarnya cukup baik yang ditinggalkan oleh rezim-rezim masa lalu tentang aturan main. Aturan main jurnalistik banyak dilanggar. Katanya dengan nyatanya dicampur aduk. Faktanya dengan fiksinya dicampur aduk. Kalau kita ngomong sama orang, dia mengatakan ini fakta, orangnya bilang fakta, tapi kau mau nanya yang dia bilang itu fakta atau fiksi, kenyataan atau cuma pernyataan. Banyak jurnalis yang tidak bisa membedakan pernyataan dengan kenyataan. Itu saja sudah bahaya. Kemudian
tidak pernah melakukan verifikasi. Apapun yang didengar langsung dicerna, langsung dikeluarkan. Apapun yang didengar, padahal kata kunci jurnalistik satu, verifikasi. Menguji kembali apakah data itu benar atau tidak. Berarti banyak wartawan malas. Malas karena eranya sekarang mengutamakan kecepatan daripada ketepatan. Karena Yang paling- berpikirnya kalaupun ada yang salah bisa dikoreksi di berita kemudian gitu. Itu yang jahat. Dan padahal dia salah, melanggar etika karena tidak seimbang. Padahal ada aturan dalam kode etik media cyber. Kalau kamu belum seimbang di ujung acara, di ujung tulisan harus mengatakan bahwa kami baru dapat dari satu pihak dan dalam waktu segera akan kami hubungi pihak yang lain. Kan etikanya seperti itu. Tapi ini enggak ya? Silakan cepet, tidak apa-apa cepet. Tapi jaga dong keseimbangan bahwa tulisan lu belum seimbang. Harus dicari, harus diseimbangkan. Nah ini tidak, dibiarkan aja seperti itu sehingga orang bisa teradili sebelum dibuktikan bahwa dia salah misalnya. Kasus Jessica lah contohnya. Sudah jelas-jelas belum sampai kepada keputusan hakim pun orang sudah menduga dan merasa yakin Jessica pelaku pembunuhan. Trial by the press itu ya. Itu yang salah dan akhirnya pemirsa ikut terdorong dan menjadi lucu sidang pengadilan live berjam-jam dikomentari. Ada komentatornya dari luar. Komentatornya lebih pintar dari jaksa, lebih pintar dari pengacara, lebih pintar dari hakimnya. Dan sudah mengambil keputusan singkat-singkat. Yang lucu saya sering mengamati sidang keempat Jessica pasti pelaku. Sidang ke-6 dia sendiri yang ngomong kayaknya bukan Jessica. Sidang ke-8 Jessica, sidang ke-10 bukan. Kan geblek. Jadi dia cuma mengikuti arus saksi ahli dari pihak mana nih yang ngomong. Jadi bagaimana media massa sekarang menurut Kang Maman? Seharusnya media massa ini adalah kesempatan yang besar betul untuk memanfaatkan keterbukaan, kebebasan. Tapi dimanapun keterbebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Jadi harus ada tetap penghormatan terhadap kebebasan orang lain. Harus tetap menjaga verifikasi. Itu yang paling penting karena itu adalah kata kunci. Dan kalau kita lihat 9 elemen jurnalistik, kuncinya yang paling utama, jurnalistik itu berpihak pada rakyat, bukan kepada penguasa. Jadi saya selalu mengatakan jurnalistik itu tidak bebas nilai. Jurnalistik itu harus bebas dari pengaruh kekuasaan dan harus berpihak pada rakyat. Harus berpihak pada hati nurani rakyat. Kang Maman tuh berapa tahun totalnya menjadi wartawan? 86 sampai 2003. Berarti itu hampir 17 tahun dari wartawan freelance sampai jadi pemimpin redaksi selama 9 tahun. 18 tahun. 18 tahun udah sampai puncak karir. Umur 27 saya sudah jadi pemimpin redaksi. Lalu kemudian masuk ke production house dan masuk ke biro iklan. Saya juga jadi managing director dan bikin acara-acara TV yang berkaitan dengan dunia jurnalistik juga. Bahkan saya orang yang pertama menciptakan Meteor Kampus namanya dulu di satu TV, membuat tertawa orang ala kampus. Lomba lawak kampus dengan 3 segmen, sketsa komedi, komedi tradisi, dan stand up komedi. Waktu itu Akbar itu juara dari Surabaya, juara Meteor Kampus itu. Iya, juara 3. Itu jauh sebelum kemudian orang rame dengan istilah stand up comedian atau komedi tunggal. Kenapa waktu itu memutuskan berhenti jadi wartawan? Apa karena memang karena setelah jadi Pemret nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu Iya atau kan, kenapa? pertama ketika ditanya Pak Yaakob, saya bilang kan nggak mungkin ganti Pak Yaakob Utama sebagai pemilik Kompas. Yang kedua, kalau melihat kolam, saya udah mentok di kolam ikan itu cuma jadi Pemret. Kalau melihat enak-enakan aja, enak aja jadi Pemret itu tidur loh. Semua sistem udah berjalan. Di grup sebesar Kompas semua sistem udah berjalan. Dengan gaji yang besar ya, apalagi di grup Kompas kan? Zaman itu gaji saya 21 bulan, 21 kali sebulan. Bonus sebagai Pemret, bonus keuntungan. 21 kali dalam setahun. Gaji 12. THR Natal, THR Lebaran, walaupun saya Islam misalnya dapat 2. Gratifikasi 2 kali, bulan 6 sampai 12. Bonus 2 kali, bulan 3 sama 9, kalau saya hafal nih. Bonus akhir tahun, bonus tahun baru, kenaikan gaji. Kemudian sebagai Pemret, gue dapat bonus keuntungan di situ 21 kali. Enak banget tidur. Cuman saya merasa apa itu doang ya tujuan berkarya, kan bukan itu. Tiba-tiba ada tantangan di rumah produksi dan saya bilang saya ingin bikin audio visual. Dan sejumlah karya-karya perdana saya muncul hampir di semua stasiun TV, termasuk ketika Kompas Group bikin televisi itu sendiri. Karena biasa sebelumnya dulu kan dicetak, Iya. audio visualnya tantangan baru ya. Saya ingin kayak gitu karena menurut saya gerakan literasi, gerakan keberaksaraan itu tidak cuma calistung bisa baca tulis dan berhitung, tapi dia harus mengajak orang untuk melek literasi yang sifatnya fungsional dan juga melek literasi budaya. Bersifat audiovisual, bisa difungsikan dan bisa mengangkat harkat martabat orang-orang yang berada di situ. Semakin dibuka
cara berpikirnya. Kang Maman juga bikin gerakan yang membagi-bagikan buku dari mana Sabang sampai Merauke. Saya mendukung, saya sebenarnya bukan penggagas, tapi saya orang yang merasa sedih melihat data UNESCO yang mengatakan minat baca orang Indonesia itu cuma 0,001. Artinya kalau ada 1.000 orang cuma satu yang punya minat baca bagus. Padahal kita mengaku mayoritas Islam. Ayat pertama Iqra, bacalah. Surat kedua Al-Qalam, pena, menulislah. Bangga dengan itu, tapi minat bacanya rendah. Satu. Yang kedua, Indonesia itu di dunia adalah negara nomor 2 negara literasi dunia dari belakang. Paling belakang Botswana. Nggak bangga kita. Iya, satu tingkat di atas Botswana. Kita nomor berarti 60. Selebih baik satu tingkat dari Botswana. Kita harusnya kalau masih di bawah Perancis Amerika kok masih bangga. Botswana, suruh bikin peta buta Afrika, tunjuk Botswana di mana, kagak ada yang bisa pasti. Kita di bawah dia. Dan 5 negara teratas itu 5 negara Skandinavia, Finlandia, Swedia, Denmark yang tidak mengenal ujian nasional. Satu, yang tidak ada tinggal kelas di SD, yang lebih banyak bermainnya daripada anak-anak di Indonesia mau masuk SD aja dites apakah sudah bisa baca tulis. Intinya di negara yang minat bacanya bagus malah tidak ada kewajiban membaca dari sekolahnya sebetulnya. Dikasih bermain dulu. Ya. Karena yang namanya keberaksaraan itu bukan langsung baca tulis hitung. Lewat proses bermain, playing role play dan sebagainya itu harus muncul dulu. Kesadaran itu kemudian akan muncul sendirinya ketika orang sudah merasakan bahwa mereka harus mengabadikan apa yang mereka lakukan lewat tulisan, lewat keberaksaraan. Proses-proses seperti ini yang justru sekarang sedang dipicu betul. Apalagi dengan kelas-kelas akselerasi kayak gitu. Anak kecil dihajar naik cepet-cepet. Mungkin dia pinter, tapi kedewasaan moralnya, kedewasaan batinnya, kedewasaan intelektualnya kan belum tentu sejalan dengan nilai-nilai kepintaran dia di sekolah. Harusnya Kang Maman jadi Menteri Pendidikan. Ampun, kalau mereka sebenarnya paling gampang kok. Bener banget tuh ajarannya Pak siapa? Ki Hajar Dewantoro. Kita suka lupa bahwa sebagai pendidikan itu tidak boleh mendikte. Ya. Dia harus menjadi teladan di depan, menjadi teman di samping, menjadi pendorong di belakang. Tuturi handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Itu yang kadang-kadang orang lupakan. Dan harus satu, bahwa guru pertama itu adalah orang tua. Jangan diserahkan kepada sekolah. Makanya saya selalu menentang tentang full day school. Guru paling besar itu adalah orang tua, kok adalah di rumah. Dan untuk mendidik satu orang, kata pepatah Afrika, perlu satu desa. Mereka harus bersosialisasi ke masyarakatnya. Mereka harus bersosialisasi untuk mendapatkan proses pendidikan yang sejati. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar menghafal, menulis, berhitung lalu dapat 10. Pelajaran informasi paling berharga yang Kang Mama dapat setelah berkeliling dari pulau ke pulau di Indonesia membagi-bagikan buku ya. Apa itu? Saya provokator aja kalau lihat ada teman-teman yang ke pulau-pulau, saya coba ajak teman-teman bikin perahu lagi dong. Beliin motor karena kan susah. Banyak perpustakaan, banyak tempat punya perpustakaan, tapi perpustakaan adalah tempat paling sunyi dan paling angker setelah kuburan. Kosong. Sekolahnya lebih senang lihat perpustakaannya bersih, nggak boleh ribut, masuk harus pakai sepatu, absen, kalau rusak ganti. Takutlah orang-orang desa yang nggak punya uang. Nah teman-teman turun, bikin yuk perpustakaan bergerak, bawa perahu, bawa motor, baca, makin rusak makin bagus, nggak apa-apa, biar mereka cinta dengan buku. Jadi saya selalu menyebut diri saya penjodoh buku dan manusia. Yang paling menakutkan kalau kita lihat di daerah, pertama kali saya turun, kita lihat orang baca-baca setelah kita naik bendi turunin buku. Banyak loh anak-anak yang udah umur 10-11 supaya nggak malu dilihat teman-temannya ikut pegang buku, bukunya terbalik. Karena nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Bahkan di beberapa titik ada anak umur 12 tahun, ada anak umur kelas 2 SMP bacanya pun masih ngeja. Bayangin nggak? Itu yang kemudian waduh menakutkan. Nah, karena ternyata di beberapa titik pulau ditemukan oleh sahabat saya yang jadi nahoda perpustakaan, datang ke pulau-pulau kecil, ada sekolah yang gurunya datang 3 bulan atau 6 bulan sekali menjelang ujian doang. Waktu belum diangkat jadi pegawai negeri rajin datang, begitu udah jadi pegawai negeri 3 bulan 6 bulan. Gimana nasib mereka harus diikutkan UN yang sama dengan apa yang dilakukan orang terhadap anak-anak Jakarta yang fasilitasnya lengkap. Matilah mereka. Sehingga menurut saya gerakan literasi jangan cuma manis di kemasan dengan istilah gerakan Indonesia membaca, gerakan literasi sekolah, bikin kampung literasi. Jangan dijadikan sebagai proyek, kalau ada uangnya baru jalan. Tapi dijadikan sebagai gerakan yang melibatkan masyarakat terus. Dan buku pun itu jangan dijadikan benda sakral.
Jangan dijadikan sebagai Alkitab yang harus bersih, harus apa. Biarkan anak-anak itu, saya selalu bilang, biarkan anak itu menyetubuhi buku hingga serusak-rusaknya. Yang penting dia paham, dia mengerti dan dia mencintai buku. Jangan dijadikan pajangan ya. Dia bukan pajangan. Yang paling nakutin itu kalau buku itu dianggap sebagai Alkitab. Dan Alkitabnya sudah tua, dibuang berdosa, disimpan nggak bisa kebaca, cuma ditaruh sebagai pajangan di ruang tamu seolah-olah syariah. Padahal nggak disentuh juga enggak. Itu yang bahaya. Buku kan untuk ikro. Tulisan ajaran pertama dari kita kan ikro, bacalah. Bukan taruhlah, bukan jadikanlah buku semata-mata, itu bacalah. Baru ayat kedua mengatakan al-kalam, pena, tulislah. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Sementara kata bacalah dan tulislah tidak dikenal oleh 5 negara literasi terbagus di dunia. Itu misalnya. Nah, ini yang kita akan terus galakan dan nggak boleh berhenti di satu titik melek aksara, keberaksaraan secara teknis doang, cuman bisa baca tulis. Juga tidak cuma sekedar fungsional, orang baca hanya untuk sesuai dengan pekerjaannya. Petani, orang yang bergerak di pertanian baca buku petani, bergerak di perekonomian baca buku ekonomi. Kita kan tidak cuma hidup di satu bidang, tapi dia harus menjadikan membaca buku sebagai kebutuhan hidup untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Harus melek aksara secara, bukan lagi secara teknis, bukan lagi secara fungsional, tapi secara budaya. Menjadikan buku sebagai kebiasaan, sebagai kebudayaan. Sehingga kalau tidak baca buku, kita merasa ada yang kurang. Karena kalau kita membaca buku banyak, kalau kita berdebat, kelihatan loh intelektualitas seseorang yang banyak baca buku dengan tidak. Kalau yang tidak, bawaannya otot. Karena langsung bengong, nggak tahu paradigma yang mana yang dia mau pakai. Karena nggak ada buku yang dia baca. Padahal kita mendebatkan hal yang sama, mungkin lawan bicara kita sama kok dengan kita melihat sesuatu, cuma dia lihat dari belakang. Kayak alat ini, dari depan ada layarnya, dari belakang orang lihat nggak ada layarnya, padahal bendanya sama. Nah, orang-orang yang mengerti dan memahami buku pasti tidak akan langsung menghajar dan mengatakan orang salah. Berbeda perspektif, berbeda paradigma itu adalah hal yang biasa saja. Yang penting wawasannya kaya. Wawasannya kaya, kan tinggal ditanya, lu lihatnya dari referensi lu buku apa, referensi kita buku apa, kita adu aja buku itu. Dan berdialog dengan buku itu kelihatan banget orang untuk tingkat intelektualitas mereka. Dia tidak akan menggunakan otot, tapi dia mengutamakan otak. Pertanyaan penutup, pertanyaan ringan. Apa enaknya berambut gundul? Wah, nggak tahu ya, gue merasa lebih ganteng daripada punya rambut. Begitu lihat foto saya di Kribo, bener-bener pantas saya pernah diusir dari Indonesia karena kayak teroris ya. Begitu berambut gondrong berambut gundul seperti ini, merasa seperti Bruce Willis. Aku pokoknya merasa ganteng dan selalu mengatakan begini. Orang selalu bilang, lu kok kayak huruf 0? Itu ada filosofinya lagi. Apa itu? Kenapa salah satu kunci orang untuk bahagia itu satu, bersyukur. Dan bersyukur itu kata kuncinya seperti huruf 0, meski dia kecil, kalau dia utuh, dia 360 derajat. Tapi kalau nolnya besar apapun, kalau dia nggak utuh, dia tetap tidak 360 derajat. Dan lingkar kepala saya sudah 360 derajat. Dan inilah sebenarnya puncak kesempurnaan. Udah bentuknya kayak menhir, kayak dolmen. Dan itu adalah awal-awal kebudayaan manusia yang berbudaya. Sebagai manusia sudah utuh berarti. Alhamdulillah, tidak cuma kepala, lihat kacamata saya udah utuh bulat 360 derajat. Terima kasih Kang. Thank you.